Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Cerita ini dimulai dengan dunia yang sudah hancur, seperti tidak berpenghuni. Kemudian di dalam sebuah toko, ada sebuah keluarga yang sedang mengambil obat-obatan dan keperluan rumah lainnya. Keluarga ini beranggotakan Lee sebagai ayahnya, Evelyn sebagai ibu, serta kedua anak mereka bernama Marcus About, anak kedua Regan, anak pertama, dan anak yang paling kecil bernama Code Woodward. Di sini mereka semua berbicara dengan bahasa isyarat dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Dan jika mereka ada yang bersuara, mereka pasti langsung didatangi oleh monster misterius yang memangsa korbannya lewat suara. Namun, untuk si Regan, dia memang tidak bisa mendengar. Di sini, si anak yang paling kecil menginginkan mainan pesawat. Namun, sang ayah melarangnya karena mainan itu terlalu berisik untuk dimainin. Setelah semua barang yang mereka perlukan sudah didapat, mereka pun langsung pergi dari sana. Dan di belakang, Regan ini memberikan pesawat mainannya yang tadi kasih adiknya. Karena kasihan, adiknya ini pun langsung senang. Mereka berdua pun langsung pergi dari sana. Namun si bocil ini malah ngambil baterai yang ada di meja sebelum pergi. Saat di jalan, mereka semua dikagetkan dengan suara yang ada di belakang. Dan ternyata suara itu berasal dari si bocil yang lagi mainin pesawatnya. Si Lee ini, selaku ayahnya, dia pun langsung bergegas lari ke anaknya ini. Namun tiba-tiba anaknya ini langsung diserang oleh monster misterius duluan dan tewas di tempat. Kemudian cerita memperlihatkan pada hari ke-472 setelah kejadian tadi. Mereka sekeluarga ini tinggal di sebuah rumah pelosok yang jauh dari pemukiman. Kemudian di rumah, Sally ini sedang terus mencari pertolongan dari radio dan terus mencari tahu tentang monster misterius ini. Di sini mereka semua masih terpukul dengan kematian dari si Kode. Dan untuk situasinya tetap sama. Tidak boleh ada suara sedikit pun di sana. Mereka pun makan malam bersama tanpa ada perbincangan dengan suara sedikit pun. Saat sudah selesai, Regan dan Marcus ini sedang main monopoli. Namun, di sini Marcus tidak sengaja menyenggol lampu di sebelahnya dan menghasilkan sebuah suara. Mereka di sana pun langsung panik, namun harus tetap diam. Untungnya, dari kejadian itu, mereka semua aman, tidak ada monster yang datang. Kemudian, di tempat Silly, dia sedang membuat alat pendengaran buat si Regan. Dan tak lama dari itu, dia kedatangan sang istri yang angen sama dia. Saat pagi harinya, sang ibu yang sedang hamil harus melakukan perawatan kandungannya sendiri. Kemudian, di luar, Regan yang sedang diam-diam ingin masuk ke sebuah ruangan bawah tanah. Tiba-tiba, dia ditarik oleh Silly yang melarangnya masuk ke sana.
Mereka berdua pun berdebat kecil, dan di sini Lee memberikan alat bikinannya ke si Regan. Namun si Regan ini malah bilang kalau alat ini tidak akan berhasil. Dan si Lee terus meyakinkan si Regan kalau ini gagal, ia akan terus mencobanya sampai berhasil. Di dalam rumah, Markus yang sedang belajar dengan ibunya. Namun, tak lama dari itu, si Markus ini diajak oleh ayahnya untuk mencari ikan di sungai. Si Markus yang takut, dia pun terus diyakini oleh ibunya kalau semua ini untuk si Markus belajar. Seandainya ayahnya tidak ada, dia yang harus menjaga ibunya. Lee dan Markus pun bersiap pergi. Namun, mereka kedatangan si Regan yang kekeh pengen ikut. Karena si Regan ini cewek, dia pun disuruh si Lee untuk jaga di rumah, sekalian menjaga ibunya. Di sini, Regan malah ngambek dan langsung kabur dari sana. Saat sudah di kamar, dia mencoba alat yang dikasih oleh si Lee. Dan ternyata alat itu masih gagal buat si Regan mendengarkan suara. Regan pun langsung beresin barang-barangnya ke tasnya. Kemudian di sungai, Lee ini mengajarkan Markus menangkap ikan. Dan saat menaruh ikan itu di batu, ikan itu malah nyemplung ke air dan menghasilkan suara. Markus yang parno ini langsung mau kabur dari sana. Di sini, Lee menenangkan Markus kalau saat ini di sungai, suara kecil akan aman. Karena suara itu akan tertimpa oleh suara aliran air di sana. Di rumah, Evelyn yang ingin menjemur baju sendirian. Saat di tangga, baju dia tersangkut paku di tangga yang ngebuat dia jatuh dan paku itu menjadi berdiri. Di tempat Lee, dia mengajak Markus ke tempat air terjun buat dia ngerasain hal baru. Lee pun langsung teriak di sana. Markus yang melihat itu, dia pun langsung syok ketakutan. Lee pun menyuruh Markus untuk mencobanya. Ternyata, kalau sedang ada di air terjun, mereka bisa bicara bebas. Karena suara air terjun ini lebih kuat. Dan di sini, Markus menanyakan perasaan ayahnya ke si Regan. Apakah dia membencinya karena si Regan ini penyebab matinya si Kode? Di sini si Lee menjelaskan kalau dia tidak membencinya malah menyayanginya. Markus pun menyuruh Lee mengungkapkannya ke si Regan. Ternyata si Regan ini datang ke tempat makam adiknya. Saat Lee dan Markus lagi OTW pulang, di jalan mereka ini melewati rumah kosong. Kemudian kakek itu malah berteriak, entah apa maksudnya. Lee pun langsung membawa Markus pergi dari sana dan bersembunyi di balik pohon. Di rumah, Evelyn yang senang sendiri ini ternyata dia malah pengen melahirkan. Dia pun langsung bergegas pergi ke ruang bawah tanah dengan keadaan kesakitan. Saat lagi OTW ke bawah, dia tertancap paku di tangga dan membuat barang yang di sana pecah, yang mana itu menimbulkan suara. Dia pun langsung menyalakan lampu merah yang menandakan ada monster di rumah. Saat ingin pergi, ternyata dia sudah kedatangan monster di lantai atas. Dia pun langsung menahan kesakitan itu dengan tidak bersuara dan menyiapkan rencana dengan menyalakan alarm jam. Di luar, Lee dan Markus yang sudah sampai di halaman rumah, dia harus dibuat panik dan langsung lari menuju Evelyn karena melihat warna lampu merah yang ada di halaman. Evelyn pun sudah kedatangan monster di tempatnya. Saat alarm berbunyi, dia pun langsung bergegas pergi dari sana. Di luar,
Lee menyuruh Markus untuk menyalakan petasan di luar buat mengecoh monster itu. Sedangkan si Lee akan masuk ke dalam. Evelyn yang sedang kesakitan, ia melahirkan di bak mandi. Dia harus dibuat tegang oleh kedatangan dari si monster. Suara petasan pun akhirnya berbunyi. Evelyn yang sudah gak kuat nahan sakitnya, dia pun langsung berteriak kencang. Lee yang sudah sampai di kamar mandi, dia pun harus dibuat sedih karena sang istri tidak ada di sana dan hanya ada bekas darahnya saja. Namun tiba-tiba ternyata sang istri ada di belakang dengan keadaan lemas sudah melahirkan. Di tempat Markus, dia pun harus lari dan ngumpet karena kedatangan dari monster. Lee pun langsung membawa istrinya ke tempat kedap suara di bawah tanah. Dan di sini Evelyn menyuruh Lee untuk segera mencari Markus dan Regan yang ada di luar. Di jalan pulang, Regan ini melihat ada cahaya senter. Tak lama dari itu, ada monster di belakang dia. Dan tiba-tiba, alat yang ada di kuping Regan ini mengeluarkan suara kencang yang membuat monster ini kabur. Regan pun langsung pergi ke sumber cahaya itu. Dan tiba-tiba dia menemukan si Markus. Lee pun langsung bergegas pergi mencari Markus dan Regan. Namun saat dia pergi dari tempat Evelyn, dia tidak menyadari kalau saluran air bocor di sana. Dan air itu mengalir ke tempat si Evelyn di bawah. Markus dan Regan sedang menunggu kedatangan ayahnya di atas penyimpanan jagung. Sedangkan di tempat Evelyn, dia sudah menyadari kalau air sudah membanjiri tempatnya, beserta monster yang juga datang ke sana. Evelyn yang melihat itu, dia secara hati-hati berjalan untuk mengamankan bayinya yang ada di box. Saat sudah mengambil bayinya, dia malah terpojok oleh monster di sana. Di tempat Markus, saat dia sedang jalan, tiba-tiba tempat yang dia injak jebol. Dan Markus pun akhirnya jatuh ke bawah. Dan dia harus menyelamatkan dirinya agar tidak tenggelam oleh gunungan jagung di sana. Regan yang melihat itu, dia pun langsung terjun ke bawah untuk menyelamatkan adiknya. Karena kejadian itulah, mereka menimbulkan suara yang besar. Dan benar saja, mereka pun akhirnya kedatangan monster di sana. Untungnya, karena suara bising dari alat si Regan, monster itu langsung melarikan diri. Sedangkan di tempat Lee, dia langsung bergegas ke tempat Markus dan Regan setelah mendengarkan suara dari sana. Dan akhirnya mereka bertiga pun bertemu. Evelyn yang tadi terpojok, dia terselamatkan oleh suara dari Markus yang jatuh. Dia pun langsung pergi ke tempat yang lebih aman, serta memantau semuanya dari CCTV. Lee, Markus, dan Regan tidak bisa bernapas lega setelah mereka berkumpul kembali. Karena saat ini mereka sedang kedatangan monster yang mendekat ke mereka. Lee pun langsung menyuruh anak-anaknya ngumpet di mobil, sedangkan dia yang mengecek di luar. Saat Lee ini sedang mengecek, tiba-tiba
dia kena sabetan monster dari atas genteng. Markus pun langsung berteriak untuk menyelamatkan ayahnya. Sayangnya monster itu sekarang malah menyerang mobil mereka. Lee yang melihat itu, dia pun langsung mengorbankan dirinya dan tak lupa memberikan kata terakhirnya ke Regen kalau dia menyayanginya. Lee pun langsung berteriak dan dibarengi oleh Markus yang langsung menarik rem tangan mobil itu. Dan mereka pun berhasil kabur sampai ke rumah dengan mengendarai mobil. Saat sudah sampai, mereka disambut sedih oleh ibunya yang sudah mengetahui kejadian tadi lewat CCTV. Mereka semua pun langsung pergi ke dalam ruangan kerja si Lee. Di sini, Regan yang baru pertama kali ke sana, dia merasa bersalah, tidak mempercayai ayahnya kemarin. Dan tak lama dari itu, mereka kedatangan monster di sana. Mereka semua pun terpojok. Dari kesulitan itu, Regan menyadari kalau alat bikinan ayahnya ini memiliki pengaruh besar ke si monster itu dengan suara bisingnya. Regan pun langsung menempelkan alat itu ke pengeras suara. Dan monster itu pun mulai merasa terganggu. Dan tak lama dari itu, monster itu pun difinishing oleh ibunya dengan shotgun. Monster itu pun akhirnya tumbang dengan combo maut antara ibu dan anak. Sedangkan di luar mereka melihat kalau para monster mulai berdatangan ke sana. Karena suara dari shotgun yang tadi ditembak, mereka berdua pun bersiap-siap. Dengan Regan yang memegang pengeras suara, sedangkan ibunya memegang shotgun. Dan cerita pun bersambung. Nah, buat kalian yang mau lanjut ke chapter 2-nya, bisa langsung komen di bawah. Bye-bye.